Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita bermacam nikmat. Nikmat yang paling utama tentu saja adalah nikmat keimanan, yang mana dengan keimanan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin siapapun untuk selamat di akhirat. Hadirin ya jamaah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun apakah takwa itu? Sebagaimana kita ketahui, takwa adalah sesuatu yang abstrak. Takwa adalah perbuatan hati. Takwa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara materi. Takwa adalah kualitas hati. Dalam hal ini tentu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takwa ini sebagai standar tujuan bagi ibadah saum kita? Tidak lain dan tidak bukan agar saum Ramadan ini menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang semakin baik kualitas hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang yang akan selamat di akhirat nanti adalah orang yang datang membawa hati yang selamat. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu, hari akhirat itu adalah hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta dan tidak akan bermanfaat lagi anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat yang akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, membawa hati yang bersih dari kesalahan. Di surah Asy-Syams yang tadi sudah dibacakan di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menegaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh berhasil, sungguh sukses, sungguh orang yang berbahagia adalah man zakkaha, orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh orang yang merugi, orang yang celaka, man dassaha, yaitu orang-orang yang membiarkan hatinya kotor. Maka dalam hal ini yang menjadi titik penting pada ibadah saum kita adalah kualitas hati kita. Bukan hanya meningkatkan jumlah amalan ibadah kita, bukan hanya menambah amalan yang asalnya jarang sholat tahajud, sholat malam menjadi setiap tarawih, setiap malam. Bukan pula dengan hanya meningkatkan jumlah bacaan Al-Quran. Tapi yang paling penting, misalnya yang paling penting dalam ibadah saum ini adalah meningkatnya kualitas hati kita. Sekali lagi, bukan dalam peningkatan jumlah amal ibadah semata. Bukan yang asalnya sholat hanya wajib dan sunnah rawatib tambah tarawih. Bukan hanya yang asalnya baca Al-Quran misalnya bisa khatam dalam beberapa kali lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lainnya, atau hanya bersedekah lebih banyak. Itu memang ada keutamaannya, itu memang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting sebetulnya yang Allah latih dalam ibadah saum ini adalah kualitas hati kita. Itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya agar
kualitas hati kalian, kualitas jiwa kalian menjadi lebih baik dalam aspek kualitas rohani kita. Selanjutnya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa bentuk ketakwaan itu adalah diampuninya dosa-dosa. Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang saum, melaksanakan saum imanan wahtisaban, dasarnya iman dan ihtisaban, penuh perhitungan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dua-duanya perlu diperhatikan. Imanan wahtisaban ini adalah amalan hati. Imanan wahtisaban, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka untuk kita agar dapat meningkatkan kualitas hati kita, ada beberapa hal penting yang perlu juga diperhatikan selain kita meningkatkan jumlah amal ibadah kita. Yang paling sekali lagi diperhatikan adalah kita harus terbiasa mensucikan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sebab Allah menegaskan yang beruntung adalah orang yang mensucikan hatinya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan terkait dengan hati, bagaimana menjaga kesucian hati ini adalah menghindari hal-hal yang akan mengotori, merusak hati kita. Dalam penjelasan para ulama dirangkum oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, beliau menjelaskan bahwa ada 4 racun hati. Ada 4 racun hati. Yang mana 4 racun hati ini akan mengotori hati kita, mengotori jiwa kita, dan tentu akan memperburuk situasi kita nanti di akhirat. Maka perhatikanlah 4 racun hati ini, hindarilah 4 racun hati ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses saum, sukses juga nanti di akhirat. Bukan hanya sukses menyelesaikan saum di dunia ini. 4 racun hati itu yang pertama adalah fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makanan. Maka dalam hal ini saum sudah melatih kita untuk mengurangi makanan. Sebab semakin kita banyak makan, semakin banyak toksik racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita, yang hal itu juga akan mengotori jiwa kita. Seseorang akan terkena penyakit rakus kalau dia terbiasa banyak makan. Dia akan terkena penyakit pelit, kikir, bakhil kalau dia terbiasa banyak makan. Maka dengan saum kita dilatih untuk mengurangi makanan agar kita bisa lebih mensucikan, membersihkan hati kita. Racun hati yang kedua adalah fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam melihat. Dalam hal ini ibadah saum melatih kita juga untuk ghaddul basar, mengurangi memandang hal-hal yang tidak penting, mengalihkan pandangan kita kepada hal yang halal dari pandangan-pandangan yang haram. Hal ini tentu saja bukan berarti di luar bulan Ramadan itu jadi boleh, tetap harus ada ghaddul basar di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan insya Allah hati kita, situasi kita akan lebih kondusif karena saum kita melatih itu. Maka fudulun nazar, kurangilah banyak melihat, kurangilah tontonan televisi, kurangilah screen time kita waktu kita membuka HP, membuka layar YouTube dan lain-lain, sebab bisa diyakini itu adalah satu di antara hal-hal yang akan membuat hati kita teracuni. Perbanyaklah mata kita digunakan untuk hal-hal yang bersifat bermanfaat seperti membaca Al-Quran, membaca buku, dan hal-hal yang lainnya, sehingga mata kita teralih dari memandang hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada ungkapan tidurnya orang yang saum itu ibadah. Hal ini tentu kalau dilihat dari aspek tasawuf, ini menunjukkan bahwa daripada mata kita digunakan sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa, maka alangkah lebih baik dipakai tidur gitu. Racun hati yang ketiga yaitu fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Maka dengan saum ini kita dilatih untuk berbicara hal-hal yang bermanfaat saja. Kurangi obrolan dengan sesama manusia, kurangi berbicara,
kurangi menyampaikan hal-hal yang tidak penting, baik itu secara langsung lisan ataupun secara teks ya melalui gadget kita. Perbanyak berbicara yang baik sebagai perintah Rasulullah, ulil haqqo ya, perintah Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Racun hati yang terakhir, yang keempat, menurut Dr. Ahmad Farid adalah fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak bercampur gaul dengan sesama manusia. Hal ini tidak bisa kita hindari. Ya, kita bisa biasa berinteraksi dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun, tetapi di bulan Ramadan ini ya perbanyaklah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kurangi interaksi dengan sesama manusia agar kita lebih intens, agar kita lebih terkait hati kita dengan Allah dibanding dengan sesama manusia. Yang mana pergaulan dengan sesama manusia itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tasrikut tabi'ah, seringkali saling mencuri tabiat, kebiasaan yang buruk ataupun yang baik. Perhatikanlah 4 racun hati ini, hindari, jauhi agar kualitas hati kita semakin baik, agar kualitas Ramadan kita semakin baik. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli Ramadan yang lulus, yang takwa, dan tentu diampuni dosa-dosa. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.